ini menjelaskan tentang algoritma BPS menggunakan struktur data graph. Baiklah, saya akan menerangkan kepada kalian bagaimana cara melakukan teknik pencarian menggunakan algoritma BPS menggunakan struktur data graph. Teknik ini merupakan teknik yang cukup banyak digunakan dalam melakukan pencarian data. Teknik pencarian BPS menggunakan cara mencari secara melebar. Jadi pencarian BPS ini menggunakan struktur data graph ini maupun tree itu dalam menggunakan cara mencari secara melebar. Baiklah, kita lanjut ke algoritma BPS. Yang pertama itu saya sudah tadi jelaskan apa itu BPS. BPS adalah pencarian menggunakan cara mencari secara melebar pada suatu hierarki data maupun tree. Baiklah, di sini sudah ada data atau grafiknya yang akan kita cari. Lanjut, targetnya di sini adalah huruf L atau poin L. Baiklah, kita akan mencari data L. Pencarian dilakukan mulai dari root, yaitu dari A. Kita mulai dari A. Saya sudah menandai huruf A di sini. Setelah kita mulai cari dari kecil, dari root, untuk contoh kali ini yaitu adalah B, C, dan D. Tapi untuk contoh kali ini kita tentukan data akan dicari mulai dari yang paling kiri yaitu B. Kita tandai B. Lalu kita temukan bahwa B memiliki poin lagi yaitu E dan F. Sampai sini kita tentukan B menjadi salah satu kandidat pencarian. Lalu kita pindah ke poin B, C. Kenapa tidak turun dulu di rootnya atau anak-anaknya? Karena BPS adalah pencarian secara melebar. Dia akan mulai dari kiri, kanan, dan ke bawah, seterusnya, dan lain-lain. Yaitu kita tentukan B, salah satu kandidat pencarian. Lalu kita pindah ke poin C. Pada poin C memiliki anak yaitu G dan H. C akan menjadi kandidat poin. Kita tandai. Lalu kita lanjut di poin D. Poin D kita mempunyai anak yaitu I dan J. D akan menjadi kandidat poin. Perlu diingat, pencarian BPS menggunakan metode quick FIFO to first in first out, sehingga poin seperti B, C, dan D ngantri untuk dicek apakah data tersebut adalah data yang dicari. Setelah dari A ke B, C, D, maka lanjut pencarian B, yaitu B mempunyai anak yaitu, saya lupa tandai tadi D, maaf. B itu mempunyai anak, maka kita kembali ke B, poin B untuk turun di anak-anaknya. Yang pertama yaitu adalah E. Di sini akan muncul pertanyaan, apakah sudah sama dengan data yang kita cari? Jawabannya bukan, karena data yang kita cari adalah L. Jika masih sama, jika tidak sama, kita lanjut ke selanjutnya yaitu data F. Akan muncul pertanyaan, apakah data F adalah data yang kita cari? Jawabannya juga bukan, karena data yang kita cari adalah L. Maka kita pindah ke poin C. C kita sudah tadi tandai, memiliki anak G dan H.
lalu kita melihat G. Apakah sudah sama? Jika belum, kita pindah ke H. Maka kita pindah ke H, kita tanda dulu H. Apakah sudah sama? Jika belum, kita pindah lagi ke parents sebelumnya, yaitu D. Kita pindah ke D. Pada D, memiliki anak yaitu I dan J. Lalu mulai dari I, kita tanda I. Apakah data yang kita cari sudah sama? Jawabannya bukan. Maka kita pindah ke J. Akan muncul lagi pertanyaan, apakah sudah sama data yang kita cari? Jawabannya bukan. Maka kita pindah ke parents E. Itu ini. Ini disebut parent karena dia memiliki anak. Pada E, karena bukan data yang dicari, maka lanjut ke K. Maka akan muncul pertanyaan, apakah data yang kita cari? Jawabannya bukan. Maka kita pindah ke varian F. Varian F tidak mempunyai anak, maka kita pindah lagi di G. G memiliki anak yaitu L. Kita tandai. Apakah data L adalah data yang kita cari? Jawabannya iya. Maka dengan pencarian pun dipastikan berhenti karena L sudah ditemukan. Jadi begitulah penjelasan bagaimana cara melakukan pencarian dengan metode BVS. Baiklah, kita lanjut ke codingannya. Di sini saya sudah membuat codingannya atau program menggunakan algoritma BVS struktur data graph. Nah, di sini adalah publish graph-nya dan ini adalah generic kelasnya. Di sini sudah membuat proses grafiknya. Dan selanjutnya adalah ini adalah menambahkan VV grafiknya. Selanjutnya yaitu boolean, yang boolean sudah dikunjungi atau simpulnya. Terus ini adalah sudah dikunjungi benar. Ini dalam antrian. Kita di sini menggunakan perulangan while berfungsi sebagai logikanya. Dan kita ke bawah selanjutnya yaitu di sini adalah prosesnya. Nah, coba kita run, kita lihat hasil runnya. Coba kita run. Hasil runnya adalah 2031. Nah, ini adalah hasil runnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.